semuanya, perkenalkan aku Salwa Zahra Zain dari perwakilan angkatan 25. Hai semuanya, halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Zahra, aku perwakilan dari angkatan 27. Kenalin, aku Salwa Zahra Zain, perwakilan dari kelas 11 angkatan 26. Perkenalkan nama aku Agil Oktova dari perwakilan angkatan 25. Apa harapan Anda untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 47 Jakarta? Sebagai angkatan pertama di SMA Negeri 47 Jakarta, saya berharap melalui program penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 47 Jakarta, kita dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, keadilan sosial, dan juga demokrasi dalam menyampaikan pendapat-pendapat kita di dalam kelompok. Selanjutnya, saya juga berharap bahwa skill-skill yang kita kembangkan dalam proses P5 ini di kelompok tidak hanya berkembang di lingkungan sekolah saja, tetapi juga berkembang di lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat luas. Kemudian, saya juga berharap bahwa kreasi-kreasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 47 Jakarta menjadi It's the first time, yaitu kreasi pertama kali yang diciptakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 47 Jakarta. Kemudian, melalui P5 ini saya juga berharap kita dapat mengembangkan sifat kepemimpinan kita, juga kita dapat bertoleransi dengan teman-teman kita yang berbeda pendapat dengan kita. Kemudian di P5 ini juga kita dilatih untuk dapat berpikir kritis untuk memodifikasi sesuatu. Seperti contohnya saya mendapatkan kuliner DKI Jakarta, dan saya memilih minuman es cendol sebagai menu kelompok saya, dan di sini juga kita diharapkan untuk dapat memodifikasi bahwa es cendol ini tidak hanya es cendol yang biasa saja, tetapi kita memberikan hal-hal baru di es cendol ini sendiri. Mungkin itu saja harapan-harapan yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan Angkatan 27 terhadap program profil penguatan pelajar Pancasila di SMA Negeri 47 Jakarta. Terima kasih. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Menurut aku, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan program inisiatif yang super duper keren dan juga positif banget ya buat kita para pelajar. Karena tujuannya kan bagus untuk membantu kita lebih memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita nih sebagai Gen Z, generasi muda, generasi penerus bangsa, pastinya hal-hal tersebut tuh bakal penting banget buat masa depan kita. Nah, dengan adanya proyek ini, kita juga diajarin untuk gak cuma hafal Pancasila, kayak silanya ada berapa, bunyi silanya gimana, lambang-lambangnya apa, tapi kita juga benar-benar diajarin untuk ngerti dan paham dan juga terapin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengaruhnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai angkatan pertama di SMA Negeri 47 yang melaksanakan hal ini? Oke, tentunya aku sebagai angkatan pertama yang melaksanakan proyek P5 di SMA 47 Negeri Jakarta ini tentunya merasa agak kaget karena sebelumnya pada SMP kita tuh tidak merasakan yang namanya proyek P5 ini. Nah, oleh karena itu pengaruh P5 di SMA 47 Jakarta ini bagi aku itu sendiri sangat banyak. Yang pertama itu kita jadi bisa melatih public speaking kita. Karena di proyek P5 ini kita sangat banyak melakukan presentasi, yang dimana presentasi setiap topik itu sangat amat banyak. Nah, bukan itu aja, kita juga melatih yang namanya gotong royong. Kenapa? Karena dalam proyek ini, kita ini sangat diwajibkan untuk yang namanya kerjasama antara kelompok. Karena kalau misalkan kita tidak kerjasama, maka proyek yang kita kerjakan juga akan tidak sesuai dengan harapan kita maupun harapan guru, dan hasilnya pun tidak maksimal. Dan yang terakhir, tentunya untuk meningkatkan solidaritas kita. Karena proyek ini kita tuh jadi semakin sering kerja kelompok bersama teman-teman kita. Nah, dari situlah muncul yang namanya rasa solidaritas. Selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah dilaksanakan? Untuk kelebihannya itu sendiri sangat banyak. Seperti kita jadi bisa mengenal budaya-budaya dari daerah-daerah yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan salah satunya juga kita juga bisa semakin berkreativitas dan berinovasi dalam topik-topik yang sudah disediakan. Nah, untuk kekurangannya itu sendiri, mungkin karena kita angkatan pertama, jadi aku tuh ngerasa kayak kita tuh
kurang yang namanya referensi. Jadi itu kita benar-benar harus cari sendiri apa yang harus kita bahas, atau project ini tuh ada apa aja. Nah, tapi dari kekurangan itu kita bisa menjadi lebih dalam untuk mencari hal-hal tentang project P5 ini. Oke, menurut aku kelebihannya itu yang pertama, cara belajarnya jadi lebih seru karena kita nggak monoton, nggak hanya dengerin guru-guru ngomong, ngasih penjelasan, tapi kita juga diajarin untuk praktek langsung yang dimana prakteknya tuh jadi bikin kita lebih gampang paham. Terus yang kedua, kita jadi tahu nih cara nerapin nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan nyata. Jadi bukan cuma teori doang teman-teman, kita juga bisa langsung apply ke kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, mungkin kelebihannya tuh ini penting banget ya buat Gen Z, skill-skill kayak bisa bekerja sama dalam tim, terus memimpin, itu pastinya bakal berguna banget sih buat masa depan kita. Apakah ada kesulitan yang dirasakan selama menjalani proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Jika ada, tolong dijelaskan kesulitan tersebut. Tentunya untuk kesulitan itu sendiri ada, karena selain kita membuang banyak waktu kita untuk proyek ini, membuang tenaga, kita di sini juga yang namanya membuang uang. Karena dalam proyek ini itu uang yang kita keluarkan itu untuk percobaan maupun untuk hasil akhir itu sangat banyak, sehingga itu pun juga menjadi salah satu kesulitan kita selama proyek ini berlangsung. Pastinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ada plus minusnya. Beberapa kekurangan yang aku rasain selama jalanin P5 ini, antara lain itu yang pertama, masih dibikin bingung tentang sistem penilaiannya. Dan yang kedua, mungkin kita jadi lebih menguras keuangan ya, karena sebagai pelajar kan notabene belum punya penghasilan sendiri. Dan yang lumayan bikin sebel itu karena ada beberapa anggota yang mungkin nggak kerja alias cuma numpang nama doang, kan itu kasihan ya buat kita yang udah kerja keras. Itu sih kekurangannya. Menurut Anda, apa proyek yang paling disukai? Untuk tema proyek yang aku suka itu adalah kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal ini tuh mencakup tentang di mana daerah kita tinggal, yaitu di DKI Jakarta. Nah, jadi itu kita menelusuri tentang ciri-ciri khas dari DKI Jakarta itu seperti ada makanan daerah dari DKI Jakarta itu apa, budaya-budaya dari DKI Jakarta itu apa, ataupun tempat wisata yang ada di DKI Jakarta itu sendiri. Nah, kebetulan kelompok aku saat itu memilih tempat wisata. Nah, tempat wisata yang aku kunjungin itu adalah Kota Tua. Nah, kenapa aku suka proyek kearifan lokal ini? Karena di Kota Tua itu aku melakukan berbagai bermacam kesenangan, seperti kita ngevlog tentang Kota Tua itu bagaimana isinya. Terus kita juga bertemu dengan orang-orang asing yang menurut aku itu sangat seru gitu. Karena di Kota Tua itu kan banyak bulenya. Makanya aku suka tema kearifan lokal ini. Kalau dari aku sendiri, aku paling suka proyek di tema Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Anda, bagaimanakah peran guru dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Untuk peran guru itu sendiri sebenarnya ini tuh tergantung dari individu guru ya. Karena ada beberapa guru yang sangat membantu kita dalam proyek ini, tetapi juga ada beberapa guru yang emang setidaknya cuman nyuruh doang, tapi itu seakan-akan kayak nggak membantu kita. Ya, jadi menurut aku peran guru itu emang penting. Tapi saran dari aku, semua guru itu yang jadi pembimbing proyek ini tuh ikut terlibat gitu loh. Jadi nggak cuma ngasih tugas, karena kalau misalkan gurunya nggak ada di kelas, kita tuh bingung mau nanyanya ke siapa. Kadang pun kalau misalkan kita tanya lewat WA, dan itu tuh ternyata informasinya bisa aja salah karena kurangnya komunikasi antara guru dengan kita yang sebagai mengerjakan proyek ini. Apa saranmu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke depannya? Saran aku, semoga guru-guru pendamping proyek ini selalu senantiasa mendampingi, tidak hanya memberikan tugas saja, tetapi juga membantu kita, para pelajar, untuk membimbing jalannya proyek P5 ini. Oke, saran-saran yang bisa aku kasih untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke depannya, mungkin yang pertama itu bisa kasih inspirasi dari proyek-proyek yang udah berhasil, terus juga bisa bikin forum tukar ide atau pendapat sama kelas lain,
Terus yang ketiga itu juga mungkin bisa lebih dipertimbangin lagi anggaran biayanya supaya nggak membebani siswa. Dan yang terakhir mungkin untuk guru-guru pembina yang belum paham banget tentang P5 ini bisa dikasih pelatihan tambahan, karena kalau misalnya gurunya sendiri udah bingung, gimana kita sebagai siswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Opini 2024, gimana nih kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian sehat dan bahagia terus ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Azarin. Dan aku Tegar. Selamat datang di talk show Opiniku 2024. Bentar ya Azarin. Sebenarnya Opiniku itu apa ya? Kayak pernah dengar? Oke, jadi Opiniku adalah program kerja MPK SMA Negeri 47 Jakarta yang dimana bertujuan untuk menyalurkan dan membahas tuntas tentang aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 47 Jakarta. Nah, dengan adanya Opiniku ini, kita berharap aspirasi yang telah diberikan ini dapat tersalurkan kepada pihak sekolah dan ditindaklanjuti. Nah, by the way, program kerja Opiniku ini berkolaborasi loh dengan Ekskul Fokus SMA Negeri 47 Jakarta. Nah, kamu mungkin tuh udah familiar kan dengan Opiniku kali ini? Karena Opiniku adalah program kerja rutin yang diadakan setiap tahunnya. Wah, jadi Opiniku ini berkolaborasi dengan Ekskul Fokus ya, Rin? Betul banget. Keren banget. Betul. Oke, kita langsung aja gas nih. Temen-temen sambil ambil snack nggak sih? Biar nontonnya makin seru. Betul, karena aku yakin kalian gak akan bosan dengan episode kali ini. Karena di segmen kali ini kita akan bahas topik yang relate banget sama kita sebagai pelajar. Aku yakin teman-teman di rumah udah pada nggak sabar nih. Jadi kalau gitu boleh nggak sih kita langsung aja sambut narasumber kita buat talk show hari ini? Boleh dong, mungkin dimulai dari narasumber pertama kita, yaitu narasumber perwakilan Dewan Guru SMA Negeri 47 Jakarta. Mari kita sambut narasumber kita yang merupakan perwakilan dari staf akademik SMA Negeri 47 Jakarta, Bapak Hardianto SPD. Halo. Halo. Ya, halo. Halo Kak. Oke, selamat datang nih kepada Pak Anto. Ya. Saya selaku MC tuh sangat senang dan bangga banget karena Bapak dapat berkenan hadir menjadi narasumber di Opiniku tahun ini. Oke. Thank you Aza. Iya, thank you Pak. Oke, karena di sini udah ada Pak Antonya sebagai narasumber, kayaknya tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja kali ya. Nah, bener banget Tegar. Kalau kita langsung mulai ke segmen pertama yang akan membahas tentang sudut pandang Bapak mengenai proyek P5. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak, apakah dengan adanya proyek P5 ini dapat membantu siswa-siswi dalam mengembangkan nilai Pancasila dalam dirinya? Oke. Cek. Untuk proyek P5 ini kan memang dari episode Merdeka Belajar, maka kita sekolah SMA Negeri 47 Jakarta menerapkan kurikulum Merdeka. Betul. Dan proyek P5 ini merupakan tujuan dari pendidikan, yaitu menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek P5 ini sebenarnya goals utamanya adalah menciptakan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke. Makanya salah satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, kreatif. Kreatif, Jadi tujuannya ya. itu sangat mulia banget. Betul. Biar kalian nanti keluar dari sekolah bisa memiliki karakter-karakter unggul. Baik. Oke Bapak, terima kasih. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Pak. Siap. Bagaimana cara Bapak menilai keberhasilan proyek ini dan apa saja indikator keberhasilan untuk menilai proyek ini Pak? Oke. Gampang sekali untuk menilai keberhasilan dari pelaksanaan proyek ini. Kan tadi karena tujuannya ingin menciptakan siswa yang memiliki karakter unggul, dimana sebenarnya kalau kita lihat secara umum, secara jangka panjang, kita tuh pengen meng-create siswa-siswa yang memiliki mental seperti creator, kemudian entrepreneur, kemudian scientist gitu. Jadi ketika kalian keluar dari sekolah tuh kalian bisa jadi siswa yang memiliki skill-skill gitu. Tidak hanya pengetahuan Iya, aja. betul. Kalau sebelum di kurikulum Merdeka kan kalian cuma belajar matematika, fisika, kimia, jadi ilmu pengetahuan semua kan. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya project itu. Nah, tentu untuk melihat keberhasilannya, berarti setelah kalian
melaksanakan project, mungkin nanti kalian akan memberikan insight. Jadi siswa tuh punya insight, oh nanti nih bisa jadi kayak muncul ide, nanti saya lulus saya pengen Buat ini gitu ya. Jadi indikator keberhasilannya ya siswa antusias dong. Jadi kalau siswa antusias dalam melaksanakan project P5 berarti artinya siswa senang dengan adanya pelaksanaan ini, kemudian dia juga pengen nanti ketika selesai sekolah mereka punya sesuatu yang bisa jadi bekal mereka ke depan. Betul. Oke. Pertanyaan ketiga nih Pak, Siap. apa sih peran guru dalam mendampingi dan membimbing siswa selama proyek ini berlangsung? Oh tentu sangat besar sekali andil guru dalam hal pendampingan ini. Jadi kalau proyek ini dilaksanakan tidak diawasi oleh guru, khawatir nanti anak-anak malah pekerjaannya tidak terstruktur, tidak arah seperti itu. Jadi oleh karena itu guru itu tugasnya selain sebagai fasilitator juga sebagai sebagai pengarah. Jadi kalian tuh nanti project ini mau ngapain, kemudian nanti goalsnya seperti apa, terus nanti pada akhirnya apa yang nanti diharapkan kalian, karakter apa yang diharapkan untuk muncul seperti itu. Jadi pengarah dan fasilitator. Jadi kalau tanpa fasilitator, tanpa pengarah, kayak itu project ini berhasil. Betul banget Pak. Oke. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan keempat. Siap. Menurut Bapak, apa aja sih perubahan efisien yang terjadi terhadap murid setelah terjadi proyek ini? Yang saya amati yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau sebelum kurikulum merdeka ini kan kita belajar hanya materi pengetahuan aja ya, dan siswa hanya sekedar belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan kalau dengan adanya proyek ini, kalian tuh punya kayak semacam skill-skill tertentu, kayak misalkan kalian jago desain, kalian jago membuat editing video, ya kan ada skill-skill yang nanti kemudian kita harapannya nanti kalian bisa jadi sesuatu, skill kamu sesuatu yang bisa jadi bekal untuk kamu nanti sukses ke depannya gitu. Ya. Oke. Dan poin yang terakhir itu aku akan nanya tentang tujuan dari proyek P5 ini serta pro dan kontranya. Oke. Nah, kalau untuk tujuannya tadi kita sesuai dengan yang tadi disampaikan, kalau tujuan utamanya adalah menciptakan siswa dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu tujuan goals akhirnya. Jadi itu kemudian tentu ada pro dan kontra. Karena memang di kurikulum awalnya kita kurikulum 2013, sekarang jadi kurikulum merdeka. Iya betul. Ini kayak apa sih? Gitu ya, betul. Banyak banget dari sosial media gitu yang wah yang menyalurkan pro dan kontra mereka. Padahal kalau misalkan mereka menjalaninya dengan senang hati, dan mengerti manfaatnya. Iya, ini mereka kayak oh ternyata tuh manfaatnya gede banget. Betul. Sebenarnya kontranya ya orang-orang yang belum menjalaninya aja. Pas sudah menjalaninya bersama teman-teman itu mereka jadi lebih semangat. Nah, mungkin juga kontranya lagi kadang-kadang itu kan karena kolaborasi ya. Nah kolaborasi itu kan berarti sebenarnya kerjasama itu bukan hanya satu yang kerja sisanya sama. Tapi kerjasama tuh saling melengkapi supaya nanti apa yang menjadi goals kelompok itu bisa terwujud seperti itu. Nah tapi biasanya suka picky. Oh kan kelompok kamu ini gitu. Makanya sebenarnya iya, karena di sini memang proyek profil pelajar Pancasila itu salah satunya kan adalah kolaboratif. Kolaboratif itu artinya dia bisa sama siapa aja bergaul, jadi nggak harus picky, siapa aja bisa saling melengkapi. Jadi kita lebih kenal juga kan ke satu sama lain. Iya betul. Jadi lebih bisa, jadi lebih. Dan juga nanti ketika kalian lulus kan juga nggak harus sama geng ini terus, jadi kalian bisa berbaur gitu sama siapapun untuk berdasarkan solusi-solusi dari suatu masalah. Oke, betul-betul. Tapi kalau dari aku pribadi nih Pak, mengenai pro dan kontra ini tuh banyak banget, dan aku mungkin bisa sampaikan kontranya dulu nih. Aku sendiri tuh proyek P5 ini tuh kurang efektif karena dimana kita tuh kan udah banyak banget sekali tugas sekolah, kelompok, apalagi les yang bahkan banyak siswa yang berangkat pagi dan pulang malam kayak dianterin berangkatnya tuh sama orang tua, dijemputnya juga sama orang tua lagi. Nah jadi tuh kayak P5 tuh menyita waktu kita banget nih. Nah tapi di antara kontranya itu aku juga punya pro-nya, karena aku ngerasain sendiri kalau aku tuh kayak dapat mengatur waktu, time management aku tuh jadi bagus banget karena aku dapat mengatur waktu sekolah, les, dan kerja kelompok P5 ini gitu. Betul.
Menurut Bapak, tanggapan dari Bapak mengenai pro dan kontra dari yang tadi aku sampaikan itu apa ya? Iya, kalau kontranya seperti itu mungkin memang karena siswa itu beragam heterogen ya. betul. Jadi mungkin yang beranggapan seperti itu karena dia belum mendalami atau menjiwai seperti itu. Jadi intinya kalau mau sesuatu itu dia jalani dengan senang, dia harus open mind dulu. Artinya harus senang dulu. Kalau misalkan awalnya udah menolak, itu kedepannya pasti akan Susah banget nih gitu ya, bosenin banget aduh nanti gitu. lu bisa nggak ya kasih Iya, kayak gitu, tapi ya terpaksa. Jadi pertama tuh pikiran kita. Iya. Jadi kalau pikiran kita tuh merasa ini sesuatu yang bagus buat saya, itu pasti dia akan oke. Iya. Tapi juga tadi masalahnya mengenai time management. Nah itu kan masalah preference ya. Jadi itu masalahnya bisa nggak siswa itu mengatur waktu. Karena memang kita itu pengen menghasilkan siswa yang walaupun dikasih pressure, tapi dia bisa memanage baik. Nah itulah gunanya kalian membuat time management. Sekolah oke, P5 oke, organisasi juga oke. Itu baru siswa yang Oke. Nah guys, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol main banyak nih sama Panto, kayak kita tuh butuh refreshing otak dulu nggak sih, Gar? Oke, jadi yuk kita langsung aja ke segmen yang paling seru, yaitu Giveaway Opiniku 2024. Oke, yap, betul banget. Harusnya ada hiburannya juga dong, iya nggak? Nah, untuk teknisnya, langsung aja aku sebutin kali ya. Oke, teknis giveaway Opiniku 2024 yaitu yang pertama, screenshot saat menonton siaran YouTube live Opiniku 2024. Yang kedua, like video Opiniku 2024. Dan yang ketiga, subscribe channel YouTube MPK SMA Negeri 47 Jakarta. Dan yang terakhir, follow akun Instagram Opiniku 47. Oke, we're back ya guys. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke segmen di mana kita akan mengumpulkan berbagai aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 40 Jakarta. Mulai dari kotak aspirasi yang dilakukan oleh Komisi C dan Google Form aspirasi yang dikirim oleh ketua kelas. Nah, aspirasi ini tuh setelah disaring, dirangkum, dan dipilah, saatnya kita akan bahas bersama narasumber kita, Pak Anto. Nah, gimana sih Pak pandangan serta mengenai aspirasi yang sudah diberikan oleh Sobat Opiniku ini? Oke, bener banget Asarin. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada pihak sekolah yang sejak Student Talk pertama sudah melakukan beberapa perubahan dan memenuhi sekaligus menanggapi beberapa aspirasi siswa. Nah, ini tentunya tidak akan mungkin terjadi tanpa aspirasi dari kalian semua. Jadi, kita juga berterima kasih kepada Sobat Opiniku sekalian. Oke, nah daripada kelamaan langsung aja yuk kita bacain serta kita mendengarkan tanggapan dari Bapak mengenai hasil Google Form murid siswa-siswi SMA Negeri 47 Jakarta. Dari Tegar, boleh bacain dari kelas 12? Oke, untuk kesimpulan dari kelas 12, murid merasa kurang informasi yang diberikan dari guru pembimbing masih kurang. Perbedaan teknis proyek antar guru, pembimbing, dan sulitnya bekerja sama dengan teman sekelompok karena teman kelompoknya tidak mau terlibat dalam kegiatan proyek. Lalu, tema proyek yang paling disukai adalah Sehat Jiwa Ragaku, Sejahtera Hidupku. Untuk proyek ini, kakak-kakak kelas 12 melakukan senam dan kampanye. Iya betul. Oke, selanjutnya kesimpulan dari kelas 11 di mana murid merasa sulit komunikasi dengan kelompoknya dan banyaknya pengeluaran yang terjadi pada saat proyek P5 ini nih Pak. Dan kurang jelasnya guru pembimbing dalam memberikan timeline dan sering juga tidak masuk pada saat jam proyek. Lalu tema proyek yang paling disukai oleh kelas 11 tuh yaitu kearifan lokal yang dimana kita berjualan. Oke, nah menurut Bapak tanggapan dari kesimpulan kelas 11 dan 12 tadi tuh gimana sih Pak? Oke, ya kalau mengenai masalah informasi yang mungkin tidak sama atau misinformation itu bisa saja terjadi ya, karena memang kayaknya hampir di semua segmen pasti apapun itu pasti misinformasi bisa saja terjadi. Oleh karenanya kalian harus sebagai siswa tuh harus proaktif. Ya, jadi kuncinya adalah proaktif. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada sesuatu yang kira-kira masih belum clear, kalian langsung tanyakan kepada guru. Misalkan gurunya masih belum bisa itu, bisa juga langsung ke koordinator project gitu. Karena di setiap kelas 11, kelas 12 ataupun kelas 10 itu masing-masing ada koordinator project yang ternaungi atau
yang lebih spesifik, lebih expert ya untuk pengelolaan informasinya mungkin awalnya dari mereka, nanti diturunkan oleh guru-guru diinformasikan gitu. Terus yang kedua, masalah kurangnya teman-teman yang kurang sportif. Ya, kalau teman-teman yang kurang sportif yang tadi saya bilang itu tantangan. Betul. Karena memang kita pengen siswa itu kolaboratif, artinya tidak picky, dan harus ada kesadaran sebenarnya. Kesadaran, nah itulah gunanya kita sebagai teman, mungkin yang baik itu harus saling mengingatkan, mengingatkan untuk ayo kita bekerja bersama, itu supaya kelompok kita menjadi yang terbaik seperti itu. Jadi ya kalian jangan malah terasa ada teman yang kurang sportif, kalian malah jadi kayak nggak mau, langsung kayak menolak betul. Tapi kalian harus merangkul. Jadi kita harus sebagai siswa yang mungkin lebih dianggap baik, itu kalian harus punya lebih sisi lebih proaktif ya dalam hal mengajak teman-temannya untuk arah yang lebih baik seperti itu. Untuk proyek-proyek yang tadi disampaikan, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti akan kami dan tim akan evaluasi kembali supaya masukannya itu bisa kami follow up dan proyek P5 di 47 bisa lebih baik lagi. Oke, betul. Nah, sebenarnya kami tidak mau ketinggalan juga nih dengan opiniku dari adik-adik kelas 10 yang berharap semoga kegiatan P5 ini tuh dapat berjalan dengan sukses dan seru banget. Terus, terima kasih banyak kepada Bapak atas jawabannya, karena itu benar-benar nambah pengetahuan kita sebagai pelajar tentang proyek P5 kali ini. Oke, sama-sama. Betul banget Azari. Mungkin sebelum menutup acara pada kali ini, mungkin boleh kali ya aku mewakili teman-temanku semua. Boleh kali ya Pak? Boleh. Minta saran dan motivasi mengenai proyek P5 ini nih Pak. Gitu. Saran untuk anak-anak kelas 10, 11 maupun 12, jalani semua proyek ini, karena proyek ini itu adalah proyek yang kita kemas secara khusus buat kalian, supaya kalian nanti memiliki bekal ketika kalian nanti lulus dari 47, memiliki skill-skill yang tadi kita sudah sebutkan. Kalian nanti akan menjadi the next entrepreneur, success scientist, success content creator, seperti itu. Jadi kalian harus menjalani ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang misalkan masih belum punya semangat yang sama dengan kalian, ya kalian nggak boleh menjauhi mereka, tapi kalian harus suportif, harus merangkul, harus memberikan semangat mereka supaya mereka memiliki visi yang sama antara sekolah dan kalian. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Anto atas sudah mau menjadi narasumber pada segmen kali ini. Terima kasih ya Pak Anto. Oke, sama-sama. Yeay, asik dan seru banget gak sih segmen kita hari ini? Betul. Lumayan membuka pikiran kita juga nih pastinya. Oke, Nagar, betul banget nih guys. Semoga kita bisa kembali merefreshkan pikiran kita tentang setelah pembahasan yang tadi Pak Anto sampaikan, dan aku dan Tegar tanya jawab tadi sama Pak Anto nih. Betul, terus Bang. Nah, tapi sayangnya nih ya acara ini udah mau selesai gitu. ya iya benar Tegar, tapi sebelum menutup acara ini kita mau ucapin semangat dulu nggak sih ke kakak-kakak angkatan 25, karena tahun ini tuh mereka akan berjuang sangat keras untuk mencapai universitas yang mereka inginkan. Semangat ya kakak, semoga apa yang sedang kakak perjuangkan saat ini dapat membuahkan hasil yang sangat baik di kedepannya. Amin. Dan nggak lupa, semangat juga buat teman-teman angkatan 26 yang sekarang udah jadi kakak kelas nih. Nah, walaupun masih berat tinggalin kelas lama di kelas 10, semoga kita semua makin rajin belajarnya. Dan untuk adik-adik 27, aku harap kalian bisa mengikuti pelajaran di SMA dengan baik dan tetap enjoy pastinya. Betul, benar banget Tegar. Nah, terima kasih juga, terima kasih kepada Pak Anto dan Tegar yang telah berkenan hadir tentunya dalam acara Opiniku kali ini. Oke, sebelum kita mengakhiri acara kali ini, kita ada sedikit kenang-kenangan nih untuk Pak Anto, yaitu pelangkat dari Opiniku 2024. Bapak. Terima kasih. Ya, boleh difoto dulu Pak? Boleh. Oke. Ya. Siap. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye sobat Opiniku. Bye semuanya.